Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait perubahan tata ruang dan perubahan tangkapan air di sepanjang aliran Sungai Brantas agar semua waspada terhadap perubahan kondisi di Sungai Brantas, pemerintah Kota Batu dan Perum Jasa Tirta menurunkan tim untuk menyusuri Sungai Brantas, dan Direktur Perum Jasa Tirta I menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya konservasi pada daerah aliran mata air. Kita ada di dekat mata air Sungai Brantas, elevasi 1.540 meter di atas permukaan laut, dan ini merupakan kawasan yang dipandang sebagai salah satu cagar lingkungan karena menyimpan mata air yang kemudian airnya mengalir sampai ke Surabaya, sampai jauh sampai ke Surabaya. Bu Wali Kota tadi waktu datang, saya teringat kata-kata dari Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan, bagaimanakah aku mampu mencintai engkau yang tidak tampak, sedangkan yang tampak saja aku tak sanggup untuk mencintainya dengan paripurna. Saya kira ini pesan kalau kita mengatakan diri kita manusia beriman, tapi perilaku kita produktif, kita merusak alam, kita buang sampah sembarangan, ya. Artinya jangan-jangan iman kita itu hanya untuk kepentingan pribadi, tapi tidak ada maknanya secara RT RW kami sempat tertunda karena situasi kondisi banjir bandang. Tadinya sudah mau turun, sudah selesai, tinggal diturunkan, ternyata banjir bandang yang harus direvisi semua supaya situasi kondisi lebih bisa kemudian yang penting alam itu betul-betul dijaga dengan baik, karena semua tahu di Kota Batu ini adalah sumber mata air yang ratusan jumlahnya. Ketika itu tidak dijaga betul, itu akan nantinya akan menjadi hal yang bermasalah, bukan hanya di Batu tetapi di semua yang jalannya air di Sungai Brantas ini. Dan perlu saya komunikasikan mungkin ke Pak Remon, kemarin Kota Mojokerto membuat acara tentang Mojo Brantas, ya, kalau nggak salah. Nah, ini mungkin yang kita harus komunikasi dengan provinsi, dengan gubernur, agar supaya ini bisa menjadi sebuah kesatuan yang yang nyambung, karena kami di sini sumbernya yang Mojokerto mungkin muara yang paling hilirnya, tapi ketika hulu itu tidak dijaga, ini pasti akan berdampak kepada hilir. Ini mungkin nanti kami akan mencoba dengan Dinas Lingkungan Hidup dan sumber SDA di provinsi untuk bagaimana bisa kemudian mengklopkan ini bukan hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga menjaga perjalanan Sungai Brantas ini sampai pada muaranya. Pemirsa, dampak pandemi yang dirasakan oleh UMKM penyandang disabilitas juga menjadi perhatian bagi BP3M FEBUB. Penyandang disabilitas didorong untuk dapat memanfaatkan digital marketing sebagai upaya memasarkan produk yang telah mereka miliki. Hal ini sangat bermanfaat mengingat keterbatasan yang mereka miliki tidak menghalangi para penyandang untuk turut bersaing dan meningkatkan perekonomian. Alhamdulillah kemarin kita diundang, kemudian disampaikan apa sih kegiatannya. Ketika dari Fakultas Ekonomi Bisnis ini juga menyampaikan apa yang bisa disupport, ya. Kebetulan karena teman-teman disabilitas itu sudah mempunyai produk, maka kami untuk saat ini, apalagi setelah kena pandemi itu, untuk pemasaran kami sangat terdampak, ya. Makanya ternyata ada digital marketing yang
membuat teman-teman itu lebih semangat, dan alhamdulillah mereka merasa menjadi seorang mahasiswa karena kita diundang datang ke kampus. Itu sebuah yang amazing banget buat teman-teman ya, ketemu dengan teman-teman mahasiswa, meskipun saya lihat masih banyak yang tidak peduli entahlah kamu siapa, itu masih ada, tapi alhamdulillah ada juga yang care dengan datang menanyai. Itu sebuah sosialisasi kepada disabilitas bahwa mereka memang benar-benar ada. Jadi pelatihan ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang terutama yang tidak bisa mobilitas, kemudian yang juga terpuruk karena pandemi kemarin bisa mulai bangkit sedikit-sedikit gitu. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas, FEBUB melalui BP3M mengadakan pelatihan terkait peningkatan digital marketing untuk para penyandang disabilitas. Peningkatan kemampuan ini penting agar para penyandang disabilitas dapat memiliki dan mengembangkan kemampuannya serta berperan aktif terhadap perekonomian. Pengabdian ini merupakan salah satu program di mana kita diminta untuk juga bisa melibatkan mitra atau kolaborator asing. Dalam hal ini mitra kita adalah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Nah, adapun kegiatannya itu kami ada rangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan ini melibatkan kawan-kawan disabilitas, teman-teman inklusi istilahnya saat ini di Malang Raya, untuk mereka bisa meningkatkan skill. Jadi kegiatannya meliputi pelatihan seperti seni membatik, seperti itu. Kemudian kita juga mengadakan seminar dengan melibatkan pemateri dari Shopee, itu kayak gitu. Lalu ada juga pelatihan untuk foto produk. Nah, itu menyesuaikan dengan tema kita, yaitu kewirausahaan kaum disabilitas, termasuk juga peningkatan digital marketing bagi para penyandang disabilitas di Malang Raya. Nah, harapannya dengan kegiatan ini itu kan dari masyarakat disabilitas itu juga bisa berperan aktif terhadap perekonomian, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka pun itu juga memiliki skill dan juga kemampuan, dan diharapkan juga bisa berdaya saing dari sisi ekonomi, itu seperti itu. Dan keterlibatan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam hal ini nanti selain kita tentunya luarannya berupa jurnal pengabdian internasional, itu kita juga kepingin bisa mengakses networking dari luar negeri. Bagaimana best practice tentang UKM atau UMKM disabilitas di luar negeri atau dalam hal ini Malaysia yang sudah diterapkan itu seperti apa. Mudah-mudahan yang baik bisa kita terapkan juga di lingkungan kita, terutama di Malang Raya untuk para disabilitas yang sekarang itu sudah eksis untuk usaha-usahanya. Pemirsa, untuk memperluas jaringan penjualan, para UMKM diberi pelatihan terkait teknik pemasaran menggunakan sosial media and e-commerce. Teknik pemasaran ini memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan omset dengan menjangkau pelanggan dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, pelatihan yang dilakukan oleh dosen pengabdian masyarakat FEBUB ini juga ditujukan untuk memperluas jaringan para UMKM sehingga dapat saling bahu-membahu untuk membantu pemasaran barang atau jasanya. Jadi saya sebagai dosen itu kan wajib melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kali ini kita mengangkat materi tentang marketing
digital dan finance digital. Harapan saya sih mereka bisa meningkatkan omsetnya, kemudian saling mengenalkan diri di forum ini, dan harapan saya juga itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa ya yang ingin berwira swasta, melakukan entrepreneur ya, karena kan pekerjaan sekarang juga nggak mudah Mas ya. Jadi kalau bekerja dengan cara sendiri itu bisa bermanfaat. Menuju generasi emas 2045, upaya pemerintah untuk tumbuh kembang anak Indonesia agar selalu sehat dan terhindar dari stunting terus dilakukan. Salah satunya dengan terus mensosialisasikan pentingnya ASI eksklusif bagi daya tahan tubuh anak. Sofi Septianti, Konselor Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, cabang Malang menyampaikan bahwa suksesnya pemberian ASI eksklusif harus didukung oleh pengetahuan ibu tentang ASI bahkan sebelum kehamilan. Proses pemberian makan pada bayi yang natural. Tapi memang pada saat perjalanannya mungkin beberapa ibu menyusui itu mengalami beberapa kendala. Mungkin ya tadi salah satunya tidak menyusui, ASI belum keluar. Nah, kalau beberapa tips yang pertama itu bekali dengan ilmunya dulu dari sedini mungkin, bahkan mungkin sejak sebelum menikah pun lebih baik gitu. Semakin dini mengetahui tentang ilmu bagaimana cara menyusui yang baik dan benar itu semakin baik. Jadi bisa sebelum pada saat hamil, pada saat hamil itu sudah mencari informasi yang benar tentang bagaimana cara menyusui dengan baik dan benar gitu. Jadi pada saat melahirkan itu sudah mempunyai bekal, sudah mempunyai pengetahuan bagaimana caranya. Jangan pada saat sudah melahirkan baru belajar gitu ya. Karena kan bayi begitu lahir kan sudah langsung menyusu kan, ya, seperti betul. itu. Nah, jadi yang pertama adalah orang tua. Jadi tidak hanya ibu ya. Karena memang menyusui itu membutuhkan peran berbagai banyak pihak. Terutama mungkin dari suami itu adalah dukungan utama gitu, untuk bisa mendukung kesuksesan menyusui. Jadi suami istri itu sebaiknya mencari ilmu dari sejak sebelum anaknya lahir gitu. Nah, semakin dini mengetahui bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, maka tingkat kesuksesannya juga akan semakin tinggi seperti itu. Jika sudah tahu ilmunya, otomatis jika ada kendala-kendala yang mungkin terjadi, tidak akan panik gitu. Pemirsa, sebagai dukungan terhadap World Class Entrepreneurial University yang diemban UB saat ini, FPIK turut serta dalam pembentukan mahasiswa entrepreneur. Menurut Dekan FPIK Profesor Maftuh, maba sejak dini dilatih dan diberi arahan serta wawasan untuk menjadi mahasiswa mandiri. Hal ini sangat penting mengingat maba sudah harus siap terjun dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan berkelanjutan. Bahwa FPIK UB harus mendukung grand strategi dari UB. UB adalah Entrepreneurial University. Itu adalah strategi yang utama yang harus di-backup oleh FPIK UB. Yang kedua bahwa wirausaha adalah menjadi yang utama. Dan memang menjadi pointer kami menghadirkan beliau, sosok Pak Dahlan Ihsan, yang berpesan 4 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa masyarakat akademik itu nanti akan dididik dalam masyarakat ilmiah. Dan yang kedua akan dididik secara sistematis dalam cara berpikirnya. Yang ketiga, selalu berpikir dengan metodologi. Dan yang keempat, diperbanyak pengalaman. Saya kira MBKM merupakan kunci untuk titik masuk memperbanyak pengalaman. Pak WR3 sudah menyampaikan bahwa kader-kader yang sudah memulai bisnis sejak SMA ini akan terus kami rawat dan kami unggulkan untuk terus dimasukkan ke dalam badan inovasi dan inkubator bisnis. Dan mudah-mudahan ini menjadi pionir-pionir. Dan yang berikutnya saya kira yang belum pun juga akan kami arahkan ke sana. Saya kira saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Pak WR3. Kami akan menyongsong era baru UB dalam Entrepreneurial University.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Brawijaya menekankan bahwa mahasiswa UB harus berpikir lintas batas dan global. Berbicara sains dan teknologi harus berpikir borderless, sehingga mahasiswa UB harus siap berkompetisi dengan dunia internasional. Hal ini disampaikan saat memberikan materi Green Campus UB pada PKKMB hari ketiga. Kalau kita bicara Green Campus, itu berarti bukan kampusnya warnanya hijau, tapi di situ ada nilai bahwa kamu akan hidup dan punya tanggung jawab hari ini sampai besok yang akan datang, meskipun kamu nanti sudah mati. Ya. Itu garis bawahi. Itu adalah nilai-nilai Green Campus. Berikutnya, nah, apa yang difokuskan? Ternyata banyak. Ada critical thinking, ya, ada policy to be earth leader, ya, to be earth leader. Anda sekalian nanti akan menjadi to be earth leader. Tahu? Ini jailun fil ardi khalifah. Kamu diciptakan di dunia ini untuk menjadi pemimpin. Betul nggak? Jawab, betul nggak? Sip. Itu anak Universitas Brawijaya, Raja Brawijaya, ya. Jadi nanti, sehingga nanti akan ada kurikulum, ada cara berpikir yang menghargai orang lain dan lain sebagainya. Bukan menghargai orang lain itu. Every living thing have right to exist. Setiap makhluk hidup itu punya hak untuk hidup. Itu harus tertanam di dalam diri kita. Itu sebenarnya fundamental Green Campus way of thinking. Pemirsa, mantan Menteri BUMN dan jurnalis senior Dahlan Iskan memberikan motivasi kepada mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB pada acara PKKMB FPIK. Dahlan Iskan menyampaikan bahwa menduduki jenjang perkuliahan adalah kesempatan bagi anak bangsa untuk berada di lingkungan masyarakat ilmiah dan membiasakan berpikir sesuai dengan ilmu pengetahuan. Orang kuliah itu dengan kuliah, artinya dari SMA kemudian kuliah, dengan kuliah maka Anda akan berada di dalam komunitas masyarakat ilmiah. Itu satu. Jadi membiasakan berada dalam masyarakat ilmiah. Ini penting karena latar belakang masyarakat kita terlalu tradisional, bahkan terlalu tahayul. Ya, jadi penting Anda berada di dunia akademik, di dunia ilmu pengetahuan, agar Anda membiasakan berpikir sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tidak lagi berpikir sesuai dengan yang diwariskan kepada kita, terutama tahayul dan segala macam yang nonsen itu. Itu satu. Jadi Anda terbiasa di masyarakat ilmiah. Yang kedua, Anda akan membiasakan berpikir sistematis. Ini penting, membiasakan berpikir sistematis. Kenapa? Karena di dunia kampus itu diajarkan sistematika. Ini bedanya orang yang kuliah dan tidak kuliah. Yang tidak kuliah tidak pernah belajar sistematika. Tidak pernah diajarkan bagaimana berpikir sistematis. Jadi dengan kuliah Anda mendapatkan pengetahuan bagaimana berpikir sistematis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.